pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorot dan masih dengan tema kita malam hari ini yaitu angkutan Sungai Serayu Banyumas, mimpi atau kenyataan. Kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kita kalau berbicara soal konservasi, kemudian kelestarian sungai gitu ya. Nantinya ketika misalnya transportasi angsa mas ini sudah berjalan begitu ya. Ada mungkin banyak nanti muncul persoalan lagi mengenai nanti ada pendangkalan dan sebagainya atau mungkin kerusakan di sungai, di sepanjang sungai karena angkutan dan sebagainya. Bagaimana dari masyarakat mengantisipasi ini? Ya, khususnya yang harus kita pahami itu adalah tentang pilar sumber daya air. Pilar sumber daya air itu yang pilar utama itu adalah konservasi. Bagaimana kita harus mengkonservasi lingkungan sungai agar sungai itu bisa menjadi lestari. Dengan adanya wisata Serayu ini diharapkan geliat masyarakat bisa ikut serta, berperan serta dalam permasalahan konservasi ini nantinya. Dan setelah itu pendaya gunaan sumber daya air. Pendaya gunaan sumber daya air jelas. Masyarakat wisata bisa menggunakan sumber daya air tersebut. Namun yang perlu dipahami adalah yang ketiga, pencegahan daya rusak air. Dalam hal pencegahan daya rusak air di sini harus betul-betul dipahami adalah utamanya. Jangan sampai wisata ini justru mengabaikan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air. Satu hal yang bisa dimungkinkan dalam hal ini adalah pertama adalah dengan menggunakan mesin dengan PK besar. Itu pasti akan menimbulkan gelombang-gelombang dan akan abrasi, merusak tebing-tebing. Yang kedua tentang daya rusak. Daya rusak itu bukan hanya merupakan sesuatu dari gerakan sungai yang ditimbulkan oleh perahu tersebut. Termasuk kualitas air mungkin nanti juga ya? Di sini juga ini pencegahannya. Karena pembuangan sampah itu akan menjadi sebuah masalah. Dan pilar kemudian ini adalah sistem informasi ini nanti kita harapkan lintas institusi itu bisa memantau untuk memberikan sistem informasi yang selalu ada, akurat tentang Sungai Serayu ini. Dan kunci akhir ini adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang perlu menjadikan pedoman utama, ujung tombak pengelolaan sumber daya air ini adalah masyarakat. Jadi dinas hanya selaku fasilitator dan motivator. Namun 3 pilar utama ini seyogyanya harus selalu dikontrol. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan dari rencana hanya angkutan angsa mas ini sebetulnya bisa dihidupkan adalah wisata penyerta. Dalam hal ini adalah wisata teknologi. Karena sebentar lagi 2022 di Bendung Gerak Serayu itu akan dibangun PLTMH mikrohidro ya. Iya. Terus bagaimana cara kerja bendung? Ini kan wisata teknologi juga. Jadi merupakan satu keserempakan. Dan ada juga wisata budaya. Tadi sudah bisa diceritakan di sana ada UMKM pembuat batik. Kalau ditambah negara ada geliat wisata budaya kejawen. Itu bisa saling mendukung. Karena harus dipahami bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air itu tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja atau oleh satu perorangan saja. Harus ada keterpaduan pengelolaannya. Pak Taryono, bagaimana keterlibatan masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam rangka mewujudkan angsa mas ini dari dinas sendiri seperti apa melibatkan masyarakat untuk semua mendukung biar kendala dan sebagainya juga bisa diatasi bersama. Baik Mas, jadi
sejak awal kami sampaikan bahwa rancangan membangun angkutan Serayu Banyumas Angsa Mas berbasis masyarakat inilah sebenarnya menggali potensi yang ada, yang sudah ada, tinggal mengembangkan, kita meramu, kita pemerintah dalam hari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bukanlah operator yang jadi pesaing masyarakat, kita adalah regulator, membimbing, mengarahkan, memberikan fasilitator, tadi disampaikan seperti itu. Sehingga semuanya kita kembalikan dari rakyat atau dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kita sudah dari anggaran APBN tadi sudah menyediakan pembangunan dermaganya. Sungai sebagai jalan sudah ada, tinggal tadi bisnya adalah atau perahunya adalah tadi milik masyarakat. Kita sudah ketemu dengan PMPS, kemudian dengan beberapa pemerintah desa di Hulur dan Hilir ya, Tambak Negara, Papringan, sepanjang itu yang kebetulan seperti Pemdes Papringan misalnya mereka sudah punya perahu, sudah pengen sekali memanfaatkan itu, kemudian sudah beberapa kali malah mungkin masyarakat yang pengen segera mencoba seperti apa lah. Kita pernah sekali juga waktu ketemu dengan BPTD 10 dan di provinsi memberikan bantuan life jacket sudah ke teman-teman di sana, ada 5 buah waktu itu yang mereka kita masih punya juga yang kita simpan di sini untuk nanti ke depan, dan kita akan ada pelatihan tentang tata cara keselamatan angkutan sungai. Mudah-mudahan kemarin kejadian yang di Kedung Ombur dan sebagainya juga menjadi pemicu bagi kami semua. Oh iya, apapun yang kita rintis nanti faktor keselamatan adalah hal utama, yang utama. Jadi yang kita harapkan sekali nanti uji coba yang kita rencanakan ke depan pun mudah-mudahan semuanya sudah didukung oleh faktor keselamatan. Termasuk untuk konservasi dan lain-lain, kita mengajak masyarakat, relawan itu ya rescue dan lain-lain sudah kita ajak bicara agar ikut melestarikan, tidak kemudian merusak gitu, daya rusak. Pak Taryono, rencananya uji coba ini bulan Juli ya? Iya. Bulan Juli ini ada berapa Juni, bulan Juni 2021 ini. Berarti ada berapa nih armada atau perahu yang nanti sudah disiapkan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk Angsa Mas ini? Jadi poin kita pada tahap pertama uji coba di bulan Juni rencananya memang tidak pada kuantitas jumlah perahunya berapa yang akan kita libatkan. Yang pasti dari PMPS tadi sudah menyampaikan ada bisa berperan gitu Pak Edi. Dari Pemdes Papringan juga sudah pasti ada 1 armada, dan yang lain nanti kita akan pastikan melewat aplikasi Angsa Mas, karena kami dengan Dinkominfo sudah dengan aplikasi Angsa Mas itu nanti kita florkan kepada masyarakat. Kita baru ngomong-ngomong tapi belum mulai mendaftar registrasi ya. Registrasi online itu kita akan tahu di sana. Mungkin baru ada 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak menjadi soal. Artinya bahwa masyarakat yang memiliki perahu bisa aja mendaftarkan di aplikasi itu ya Pak ya? Betul, gratis online. Kita akan tahu kondisi perahunya kayak apa, ada foto dan di-upload tahun berapa dan sebagainya. Kemudian tahapan setelah itu dalam waktu ke depan akan kita ketemui, entah kita panggil atau kita yang berkunjung, dan kita kerjasama dengan BPTD 10 sudah menyampaikan Provinsi Jateng untuk ada pelatihan, kemudian mungkin yang life jacket yang kita punya bisa kita distribusikan ke teman-teman operator itu agar pas pelaksanaan nanti dicoba seluruh nahkoda atau petugas dan penumpang yang mencoba sudah memakai jaket keselamatan dan sebagainya. Disub sudah memperhitungkan nggak misalnya biaya untuk tiket dan sebagainya gitu untuk masyarakat berapa gitu? Terkait dengan tiket, terkait dengan koridor dan sebagainya, gitu tarif. Jadi kita ada pembagian Mas. Seperti tadi saya upakan di darat itu ya, terminal itu kan tidak ada pemerintah yang bayar, tapi hanya ada biaya retribusi pemakaian dermaga lah istilahnya. Itu pun nanti. Karena setiap pungutan pemerintah ketika mengadakan pemungutan ke masyarakat semuanya harus didasarkan pada perda. Perda kita belum ada tentang pemanfaatan dermaga, sehingga pada tahap awal ini dari Pak Dirjen Perhubungan Darat silahkan dimanfaatkan, jangan nunggu perda. Yo silahkan pakai dulu, nggak usah dipungut dulu tuh masyarakat. Itu kan untuk baru membangkitkan ini. Biar masyarakat bangkit dulu, angkutan sungainya ada, bangkitan penumpangnya ada. Jangan ya, karena nggak boleh juga memungut masyarakat ketika belum ada perdanya. Sehingga pada tahap awal ini dermaga pasti akan gratis, tarif angkutannya akan diatur oleh operator dengan masyarakat berdasarkan kesepakatan, dan kita hanya memfasilitasi saja, memfasilitasi dengan asas kewajaran pasti. Pada nantinya akan ditetapkan oleh bupati tarif-tarif seperti dengan tarif angkot misalnya kan jarak dekat, jauh dekat sekian ribu, Trans Jateng yang BRT 2.000 4.000 nanti akan ditetapkan oleh bupati pada nantinya berdasarkan survei dengan masyarakat dengan prinsip ada 2 hal sih, kemauan dan kemampuan. Jadi ada prinsip penentuan tarif itu namanya ability dan ada kemampuan dan kemauan. 2 hal ini akan kita kolaborasikan
hasil survei dan masyarakat berapa sih tarif normal, berapa sih tarif kewajaran di Sungai Serayu, dan itu nanti. Tapi di awal pasti dermaganya gratis, tarif operatornya, karena kan ini antara operator dan masyarakat ya, bisnis dengan masyarakat, bukan kita hanya akan memfasilitasi. Pada tarif berapa sih yang disepakati oleh operator dan masyarakat. Ke depan baru akan ditetapkan oleh SK Bupati. Nanti kalau sudah berjalan, memang hidup, angkutannya ada, penumpangnya ada, akan pelan-pelan. Yang pasti kalau tahap sekarang adalah kepada uji coba, SOP keselamatannya harus ada, peralatan keselamatannya ada, kemudian trayeknya ada. Trayeknya yaitu yang pertama adalah dari dermaga Papringan sampai dermaga Tambak Negara. Tapi dalam ketentuan Undang-Undang Pelayaran maupun PP-nya boleh dalam trayek, boleh tidak dalam trayek. Tadi kalau PK-nya kecil ya hanya 1 kilo aja balik lagi hanya untuk makan di rumah makan apung di tengah Serayu misalnya, itu mungkin sekali dicapai. Pak Taryono, tadi kan dermaga sudah mulai dibangun, kemudian jalur sudah ada, masyarakat juga sudah istilahnya sudah siap menjemput mimpi-mimpi ini ya. Kemudian nanti antisipasi misalnya kan debit Sungai Serayu yang kadang-kadang tidak menentu, banjir dan sebagainya seperti apa dari dinas antisipasinya? Tapi jawabannya nanti dulu ya. Siap. Dan kita akan lanjutkan aura kita di program Sorot, tetap di Banyumas Televisi.